Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan materi yaitu listrik statis. Yang pertama, konsep listrik statis. Konsep listrik statis yaitu muatan listrik yang berkumpul dalam jumlah tertentu dan berada dalam keadaan diam. Jadi yang kita pelajari di sini nanti yaitu tentang sifat-sifat muatan listrik. Bukan aliran arus listrik ya, tapi sifat-sifat muatan listrik. Listrik statis ini terjadi jika benda menghasilkan proton atau elektron tanpa menggunakan elemen pembangkit energi listrik. Jadi, listrik statis dapat ditimbulkan oleh benda-benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya terjadinya petir. Sebelum materi kita lanjutkan lebih jauh, kita awali dulu dengan teori atom. Teori atom yang berhubungan dengan muatan listrik antara lain: 1. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Saya ulangi, atom yaitu bagian terkecil dari suatu benda yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Atom terdiri dari dua bagian utama. Bagian yang pertama, inti atom. Inti atom berisi muatan positif yang disebut proton, dan yang tidak bermuatan atau yang netral disebut neutron. Bagian atom yang kedua yaitu kulit atom. Kulit atom berisi muatan negatif yang disebut elektron. Ya. Nah, proton dan neutron ini terikat kuat di dalam inti atom sehingga tidak dapat bergerak, apalagi berpindah-pindah. Sedangkan elektron yang letaknya di kulit atom ini dapat bergerak, bahkan berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Sehingga karena adanya perpindahan elektron ini, maka dikenal adanya atom positif. Apa itu atom positif? Atom positif yaitu atom yang kekurangan elektron. Atau atom yang kelebihan proton. Sehingga jumlah elektronnya atau muatan negatifnya kurang dari jumlah protonnya atau muatan positif. Nah, atom positif ini terjadi ketika atom netral kehilangan elektron, sehingga elektronnya berkurang. Ingat, atom netral itu atom yang jumlah proton dan elektronnya sama. Ya. Yang kedua, atom negatif. Atom negatif yaitu atom yang kelebihan elektron. Bisa juga dikatakan atom yang kekurangan proton, sehingga jumlah elektronnya atau muatan negatifnya
lebih banyak dibanding jumlah muatan positifnya atau protonnya. Yang ketiga, atom netral, yaitu atom yang jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Nah, kalau saya gambarkan, perhatikan biar lebih jelas. Nah, ini bagian pertama, bagian atom yang pertama yaitu inti atom. Terdiri dari proton atau muatan positif, proton. Kemudian yang tidak bermuatan ini namanya neutron. Inti atom. Jadi proton dan neutron ini terikat kuat di dalam inti atom sehingga tidak dapat bergerak apalagi berpindah. Kemudian yang ini namanya kulit atom. Berisi muatan-muatan negatif atau elektron. Elektron inilah yang dapat berpindah dari atom yang satu ke atom yang lain sehingga nanti terbentuk adanya atom positif, atom negatif maupun atom netral. Nah, cara memberikan muatan listrik pada benda netral ada 3. Yang pertama, dengan cara digosok. Cara memberi muatan listrik. 1. Dengan cara digosok. Jadi benda satu digosok dengan benda yang lain, akibatnya nanti kedua benda menjadi bermuatan listrik. Muatannya apa? Positif apa negatif? Nah, sebagai contoh perhatikan. Contohnya, ini mudah dalam kehidupan sehari-hari. Penggaris plastik atau mistar digosok dengan wol, kain wol. Maka yang terjadi mistar bermuatan listrik negatif, kain wol bermuatan listrik positif. Kenapa bisa demikian? Perhatikan, mistar dan wol ini tadinya bersifat netral. Jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Jumlah elektron dan protonnya sama. Tapi ketika mistar ini digosok menggunakan wol, ada perpindahan elektron. Yaitu elektron dari kain wol pindah ke mistar. Sehingga mistar kelebihan elektron. Nah, kalau kelebihan elektron berarti bermuatan negatif. Sedangkan kain wol karena elektronnya berpindah berarti berkurang. Kekurangan elektron, maka kain wol bermuatan positif. Nah, contoh yang lain, kaca digosok menggunakan kain sutra. Ternyata yang terjadi adalah kaca bermuatan positif, kain sutra bermuatan negatif. Kenapa? Di sini juga karena adanya perpindahan elektron. Elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Akibatnya kaca kekurangan elektron. Kalau kekurangan elektron berarti bermuatan positif. Sedangkan kain sutra karena mendapat tambahan elektron dari kaca menjadi kelebihan elektron. Kain sutra bermuatan negatif.
Itu contoh cara memberi muatan listrik dengan cara digosok. Kemudian yang kedua, cara memberi muatan listrik yaitu dengan cara konduksi. Apa itu konduksi? Yaitu menyentuhkan benda yang bermuatan listrik ke benda yang tidak bermuatan listrik. Nah, sehingga jika benda bermuatan positif disentuhkan dengan benda lain yang netral, maka elektron-elektron bebas dalam benda netral akan tertarik menuju ke benda yang bermuatan positif. Yang ketiga, dengan cara induksi. Induksi listrik yaitu proses pemisahan atau peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda karena benda tersebut didekati oleh benda lain yang bermuatan listrik. Nah, contohnya perhatikan, misalnya ini benda A. Ya, saya ulangi, induksi listrik yaitu peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan listrik. Ini benda netral misalnya. Jumlah proton dan elektronnya sama. Protonnya ada 5, elektronnya ada 5. Kemudian saya dekati dengan benda bermuatan positif. Nah, maka perhatikan yang terjadi, elektronnya ditarik oleh proton atau muatan positif seperti ini. Kemudian protonnya menjauh. Ini ke sini, mendekat ke arah yang positif. Karena ingat, sifat muatan listrik adalah tolak menolak jika sejenis, tarik menarik jika berbeda jenis. Nah, seperti itu. Kemudian alat untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda dinamakan elektroskop. Elektroskop yaitu alat untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini. Ini kepala elektroskop. Kemudian ini penghantar. Ini foil atau daun yang terdiri dari 2 lembar. Kemudian ini dimasukkan ke dalam wadah kaca. Nah, pada posisi netral, elektroskop ini posisi foilnya menutup. Karena apa? Karena baik proton maupun elektronnya jumlahnya sama menyebar. Nah, ketika elektroskop ini didekati oleh sebuah benda, perhatikan, ini elektroskop, saya gambar seperti ini, didekati oleh benda, kita tidak tahu benda itu bermuatan listrik apa tidak. Nah, ketika daun pada elektroskop ini mekar, ini membuktikan bahwa benda ini
bermuatan listrik. Kenapa ini mekar, foil ini mekar? Itu berarti muatan dalam foil ini sejenis. Kalau ini berisi elektron-elektron semua, kalau berisi proton-proton semua, sehingga tolak menolak, akhirnya mekar. Berarti benda ini bermuatan listrik. Kalau bendanya netral, elektroskop tetap menutup foilnya. Nah, sekarang muatan bendanya ini positif apa negatif? Untuk mengetahui benda yang didekatkan itu bermuatan listrik positif atau negatif, itu cara mengeceknya dengan elektroskop yang sudah diberi muatan listrik. Nah, contohnya saja, elektroskopnya sudah bermuatan positif. Elektroskopnya bermuatan positif. Elektroskopnya bermuatan positif. Ketika didekati oleh benda bermuatan negatif, maka perhatikan muatan positif yang ada di sini akan naik ke atas karena tertarik oleh muatan negatif. Dan sebaliknya, jika elektroskopnya bermuatan positif didekati dengan muatan positifnya turun semua. Nah, turun semua ke sini, sehingga mekar bermuatan sama positif. Dan sekarang saya lanjutkan tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb dicetuskan oleh Charles Augustin de Coulomb pada abad ke-18. Hukum Coulomb ini berbunyi besarnya gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua muatan listrik berbanding lurus atau sebanding dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Kalau ditulis menggunakan rumus, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Besarnya gaya Coulomb, gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua muatan listrik sebanding atau berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. F, gaya Coulomb, bisa gaya tarik menarik jika muatannya berbeda jenis, bisa gaya tolak menolak jika muatannya sejenis. Gaya Coulomb, satuannya Newton. K itu konstanta atau tetapan, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb. Q1 berarti muatan benda satu atau muatan satu.
koulom. Q2 muatan 2 koulom. R jarak kedua muatan meter. Contoh benda A dan B masing-masing bermuatan 6 kali 10 pangkat min 6 koulom. 6 kali 10 pangkat min 6 koulom. Terpisah pada jarak 3 cm. Berapakah besarnya gaya koulom? Nah, diketahui setiap ada angka langsung tulis lambangnya lengkap dengan satuannya. Benda A dan B masing-masing bermuatan 6 kali 10 pangkat min 6 koulom. Berarti benda A dan B ini sama besarnya muatan. Muatannya pun sama-sama positif. Kita tulis muatan Q1 6 kali 10 pangkat min 6 koulom. Q2 6 kali 10 pangkat min 6 koulom. Terpisah pada jarak 3 cm. R 3 cm. Karena ini satuannya masih centimeter, kita jadikan meter. 3 kali 10 pangkat, perhatikan, senti menjadi meter, naik tangganya 2 tingkat, maka pangkat min 2 meter. Ditanyakan F. Dalam hal ini karena muatannya sejenis, berarti ini tolak menolak. F sama dengan berapa? Jawab. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Walaupun di sini konstanta tidak dituliskan dalam soal, kalian harus tetap ingat nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kita masukkan angkanya. 9 kali 10 pangkat 9. Kali Q1-nya 6 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6. Dibagi R-nya 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, karena R-nya kuadrat. Maka F sama dengan tulis saja dulu apa adanya biar bingung. 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat min 2 kuadrat min 4. Kita coret ini saja yang angkanya sama, coret. F sama dengan bilangan pokoknya kita lihat 6 kali 6 36 kali 10 pangkat. Perkalian bilangan 10 pangkat, pangkatnya dijumlahkan. Min 6 tambah min 6, min 12. Dibagi 10 pangkat min 4. Maka ini bisa kita ubah 36 kali 10 pangkat min 12. Bilangan 10 pangkat di bawah tanda per naik. Pangkatnya kebalikannya. Kalau negatif berarti menjadi positif. 10 pangkat 4.
F sama dengan 36 kali 10 pangkat min 12 tambah 4 min 8. Ya. Jadi besarnya gaya tolak menolak sebesar 36 kali 10 pangkat min 8. Sebentar, maaf. Ini pangkatnya belum yang ini. 12, maaf 9, 12. Berapa 9 dan 12? 9 ditambah min 12. Min 3. Maaf di sini min 3. Berarti ini pangkatnya min 3 tambah 4 1. F sama dengan 360 Newton. Ya. Udah. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai ini contoh soal hukum Coulomb. Untuk tugas selanjutnya, untuk materi ini kalian lihat pada link yang tersedia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.